Indonesia sudah pasti mereka bermain 200%. Dan mudah-mudahan saya mendoakan Indonesia akan memberi saingan yang sengit kepada Bulgaria, dan saya punya insting juga Indonesia mungkinlah kalaupun menang mungkin. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik, InsyaAllah. Oke guys, hari ini kita berbicara terkait dengan perkembangan sehari lagi sebelum perlawanan di antara timnas Indonesia melawan Bulgaria. Oke, semalam ada program ataupun majlis yang memberikan anugerah-anugerah kepada pemain timnas Indonesia, di mana Bang J juga mendapat anugerah pemain kapten terbaik, kemudian penjaga gol Martin Faiz, Emil Audiro juga mendapat anugerah tersebut, dan ini memberikan satu motivasi sebenarnya kepada setiap pemain-pemain timnas Indonesia, karena dengan anugerah ini mereka akan lebih yakin, lebih bersemangat untuk bermain membela timnas Indonesia. Oke, apa kata Kapten Bang J ataupun J Ejas apabila ditempur ramah oleh pemberita, wartawan? Tentu ini menjadi laga yang berbeda katanya, standard yang berbeda, karena lawan ini adalah lawan daripada Eropah, dan Bulgaria adalah tim yang tangguh yang bermain di Piala Dunia. Lebih kurang ada penampilannya 7 kali di Piala Dunia. Jadi kata Bang J harus fokus 100% dan mereka akan tetap melakukan yang terbaik meskipun kemungkinan ada beberapa perubahan taktikal oleh pelatih. Okey, apa yang ingin saya sampaikan hari ini ialah bagaimana persiapan timnas Indonesia sehari ini menjelang lawan Bulgaria pada hari Isnin nanti. Apa yang mereka perlu lakukan, itu yang ingin saya bicarakan. Nanti di akhir video kita akan ulas beberapa taktikal yang mungkin akan dilakukan oleh pelatih John Herdman sebelum perlawanan ini, dan bagaimana prediksi kita menjelang perlawanan ini, sama ada Indonesia bisa menang, imbang ataupun mengalami kekalahan. Ini semua masih bermain di fikiran kita. Apapun, kita semak dulu guys beberapa video yang mungkin sedikit ulasan-ulasan daripada netizen di Indonesia dan juga coach yang ada di Indonesia terkait dengan perlawanan melawan Bulgaria ini. Mungkin daripada situ kita dapat simpulkan sedikit apa yang diinginkan sebenarnya oleh fans atau pendukung timnas sepak bola Indonesia. Dan ini lawan Bulgaria ini sebenarnya menjadi tolak ukur sebenarnya kekuatan dan perkembangan timnas Indonesia terkini. Dengan adanya pemain-pemain yang dipanggil ini, inilah menjadi tolak ukurnya, karena Bulgaria tim yang di ranking 87 sangat beda jauh dengan Indonesia yang di ranking ke 122 atau 121 ya kini. Itu lebih kurang pemisahannya ada 40 step perlu dikejar oleh Indonesia untuk menyamai ranking Bulgaria 87 itu. Oke guys, kita semak dulu video ini. Salah sedikit bisa dihajar Bulgaria. John Herdman nggak main-main. Salah sedikit Dia memperingatkan para pemainnya bisa untuk berhenti, dihajar, main sendiri, atau siap-siap dibantai dalam 10 menit pertama. Beruntung saat menghadapi Saint Kitts and Nevis, pemain lawan kurang mampu memaksimalkan kekurangan timnas Indonesia. Persiapan beda kelas, lawan pun beda kualitas. Herdman menuntut fokus total dan koneksi antar pemain sejak detik pertama. Lawan Bulgaria bukan soal teknis saja, tapi soal mentalitas pemenang. Mampukah mereka bertahan dari gempuran Bulgaria? Apa yang harus kita lakukan lawan Bulgaria? Bulgaria itu rank 80 lebih. Dan Coach Justin 40 rank di atas kita, artinya lebih bagus. Mereka baru menang 10-2.
apakah mereka ada masalah dengan kelembapan kita yang cukup panas? Mungkin iya. Nah, tapi sekali ini friendly match bisa ganti 8 pemain. Cuman, gue bilang ya, lu nggak bisa main kayak gini lawan Bulgaria. You cannot play like this lawan Bulgaria. Ada beberapa PR yang harus diperbaiki dan John Hartman juga pasti tahu itu. Terutama kalau gue melihat transisinya ya. Transisi itu kita agak lambat. Terus adu body kita kalah, apalagi nanti ketemu pemain Bulgaria yang jauh lebih keker dibanding Saint-Kitts ini. Sama finishing sih. Finishing itu harus bisa lebih bagus lagi lah, kasarnya begitu. Tapi itu kan masalah kita selalu. Jadi artinya lawan Bulgaria itu harus dirubah. Makanya gue pengen tahu, lu main lawan Bulgaria sama kayak sekarang? Atau berani bermain dengan benar-benar 3-5-2? Indonesia benar-benar harus segera melupakan pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis semalam. Hasil positif yang diraih oleh tim nasional Indonesia memang merupakan hasil yang sudah bisa diprediksi semalam. Tapi ujian yang sesungguhnya adalah melawan tim nasional Bulgaria. Bulgaria peringkat 87 FIFA, yang artinya secara peringkat ada di atas tim nasional Indonesia. Namun secara kualitas tim dan secara kualitas pemain, Indonesia nampaknya tidak kalah jauh dengan skuad dari tim nasional Bulgaria. Yang paling gue tunggu, yang paling gue pengen lihat adalah bagaimana decision making seorang John Hartman apabila menghadapi tim kuat. Apakah adaptif taktiknya John Hartman itu bisa dimaksimalkan di laga berikutnya nanti Senin? John Hartman akan memainkan permainan yang berbeda ketika menghadapi Saint Kitts Nevis dengan menghadapi Bulgaria. Mainkan seorang game changer atau memberikan instruksi-instruksi yang tentunya bisa bermaksimal untuk tim nasional Indonesia. Oke, ini John Hartman. If we do that against Bulgaria, we'll be dead in the first 10 minutes. They'll kill us. So the players, they'll know we have to commit to the tactical blueprint against a team like Bulgaria from the first minute. We can't wait 10, 15 minutes to gel and connect. So that's important. Our first 15 minutes, we have to start stronger with a better mentality. Because we'll get Oke, ini latihan timnas Indonesia. Kita dapat lihat situ Yaakob Sayuri, penjaga gawang Martin Pais tadi, Martin Pas. Siapa lagi ini? Kita dapat lihat Sandy Walsh, Justin Hubner, Elkan Bagot, Bang J, Ivar Jenner tadi, Justin Hubner, Nathan Jones, Sandy Walsh, Mauro Gestra, Kevin Dix, Ole Romeni pun ada di situ. The last game, I think it was a good game. Bang J. We scored 4 goals. We played at home again after 9 months. And we won, so now we go to the final. I just want to say thank you to all the supporters who came to see us and everybody who always supports us. And we will need that going towards our next destination and next journey, so thank you. We're going to prepare like we always had, of course, with the new coach and the new staff. There are some new adjustments, but we are really excited to play against Bulgaria, against a European opponent. So it's a different game, different standard, and we are really looking forward to test ourselves against a good opponent. Oke guys, itu dia pendapat para netizen dan Coach Justin sendiri dan Coach John Edmund sendiri juga.
ada mengatakan bahawa 10 minit pertama itu penting untuk Indonesia. Kena fokus daripada minit pertama sehinggalah minit seterusnya. Kalau leka ataupun lalai di 10 minit pertama itu, mereka akan dihukum oleh Bulgaria. Itu kata-kata John Hetman, pelatih timnas Indonesia. Begitu juga dengan Coach Justin tadi. Dia mengatakan kalau permainan timnas Indonesia ini masih seperti apa yang dimainkan ketika lawan Saint Kitts, itu kemungkinan besar mereka juga akan dihukum dengan kekalahan oleh Bulgaria. Jadi lawan Bulgaria ini bukan lawan yang mudah. Mereka perlu melakukan 200%. Kalau lawan Saint Kitts 100%, lawan Bulgaria kena 200%. Daripada segi stamina, kelajuan dan juga kekerasan cara main. Mengikut semua taktikal yang diaturkan oleh jurulatih ataupun pelatih John Hetman itu. Okey, apa yang perlu dilakukan oleh timnas Indonesia menjelang sehari sebelum lawan Bulgaria ini? Yang pertamanya perlu cukup rehat, latihan tidak terlalu berat, recovery sehari sebelum match ini. Kena perlu fokus dan latihan yang ringan-ringan, terutama daripada segi taktikal untuk mengelakkan kecederaan. Jika latihan berat itu takut ada cedera pula kan. Jadi semua daripada segi kesihatan, tidur kena cukup, badan kena fresh dan sebagainya, itu yang penting. Tapi itu memang sudah dilakukan oleh pelatih. Kemudian latihan taktikal ini yang paling penting. Bagi saya latihan taktikal iaitu bagaimana kalau Bulgaria ini mendapat corner kick, cara defend timnas Indonesia itu. Memang mereka sudah latihan, tetapi itu yang mungkin perlu difokuskan secara detail, terperinci oleh timnas Indonesia dengan cara latihan itu. Kemudian perlu juga ada mungkin tactical counter attack yang laju. Jadi jika Bulgaria sudah menyerang, ada peluang untuk counter attack, kena laju, cepat naik. Itu. Jadi stamina itu kena lagi lebih dari apa yang mereka sudah lakukan ketika lawan Saint Kitts tu. Okey. Shooting perlu dipertajamkan sama ada dari luar kotak penalti ataupun secara dekat dalam area kotak penalti. Yang pentingnya percubaan demi percubaan ataupun tembakan dari luar kotak penalti itu perlu diperbanyakkan. Ini sebagai mungkin serangan mental psikologi kepada Bulgaria. Tapi kita tahu Bulgaria ini punya pengalaman. Tidak mungkin mereka dapat tekanan mental lawan Indonesia ni. Tapi sekiranya Indonesia bagi tekanan dengan percubaan-percubaan yang banyak, main secara keras, mungkin Bulgaria juga akan ubah cara mental mereka bermain. Okey, daripada situ mungkin Indonesia sehari sebelum perlawanan ini akan dapat membina lagi banyak mungkin taktikal dan mental mereka. Di samping itu perlu melihat kepada perlawanan Bulgaria dengan Kepulauan Solomon itu, sebab kita perlu melihat siapa pemain yang paling bahaya di timnas Bulgaria itu dan bagaimana cara Bulgaria menyerang, apa formasi Bulgaria dan kelemahan-kelemahan yang mereka ada itu perlu dianalisis sebaik mungkin sebelum perlawanan. Ini sangat penting ya dalam bola moden sekarang ini, perlu ada analisa-analisa seperti itu. Sebab siapa yang pemain bahaya di timnas Bulgaria itu yang perlu diawasi lebih daripada pemain-pemain lain. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, memerlukan mental dan fokus kepada pemain-pemain timnas Indonesia ini. Perlu ada keyakinan yang tinggi, kemudian mengurangkan tekanan dan fokus pada game plan yang diatur oleh pelatih. Karena mental kena kuat, sebab ini perlawanan dengan tim Eropah yang 7 kali tampil di Piala Dunia. Jadi jangan terlalu menghormati Bulgaria. Indonesia perlu lebih segar, perlu lebih komitmen, perlu lebih bersemangat yang tinggi, yang mereka seolah-olah tidak gentar dengan Bulgaria ini. Okey, strategi yang Indonesia perlu guna lawan Bulgaria ini, kemungkinannya jangan bagi Kroasia ini crossing yang terlalu banyak. Kurangkan, kalau boleh bagi pressing cepat kepada pemain-pemain Bulgaria supaya mereka tidak dapat melakukan crossing daripada kiri dan kanan.
Dan jangan bagi Bulgaria ini corner kick yang terlampau banyak ataupun free kick. Itu bahaya ya. Dan Indonesia cepat clear defend-defendnya. Dan counter attack pun mesti laju kalau ada peluang Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, shooting dari luar kotak penalti itu pun perlu dipertajamkan. Dan juga finishing, sudah tentu siapapun pemain nanti yang dimasukkan oleh John Edmund dalam starting line up, starting 11 nanti, terutamanya striker sama ada Sananta, Beckham Putra, Oli Romeni, dan ada banyak lagi sebenarnya pilihan yang lain, Orat Mangun, itu perlu melakukan shooting yang banyak. Dan kita tahu game plan Coach John Hedman ini kadang-kadang dia punya formasi ini pandai berubah-ubah. Kita tidak tahu apa formasi yang akan dilakukan ketika lawan Bulgaria ini. Mungkin 5-4-1, mungkin 3-4-3, 4-4-2. Jadi itu bergantung kepada pelatih John Hedman yang mengetahui sendiri. Dan taktikal beliau yang mengetahui sendiri. Apapun kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dan saya juga mengharapkan sebenarnya Indonesia ini menang lawan Bulgaria ya. Walaupun menang tipis, yang penting kemenangan. Dan kalau saya melihat sekarang ini, semangat pemain-pemain Indonesia itu untuk menang sangat tinggi. Ini di hadapan fans-fans, di depan pendukung timnas Indonesia sendiri di Gelora Bung Karno. Ini adalah gelanggang ataupun stadium keramat untuk timnas Indonesia. Sudah pasti mereka bermain 200%. Dan mudah-mudahan saya mendoakan Indonesia akan memberi saingan yang sengit kepada Bulgaria, dan saya punya insting juga Indonesia mungkinlah kalaupun menang mungkin dalam 1-0 ataupun 2-1, kemungkinan besar begitu. Jadi menurut kalian bagaimana guys? Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.